smallest towers to the largest tunnels, some of the world's largest civil engineering wonders are just being built. The capabilities of civil engineers and architects are only growing as engineering software and scientific research advance their fields. While you may look back on projects and think that the Hoover Dam or the Burj Khalifa is the best civil engineering we'll ever get, let's take a look at a few projects that might be even more impressive. Las Vegas Convention Center Tunnel. Above and underneath the well-trodden streets of Sin City is the development of a $52.5 million tram network for the Las Vegas Convention Center. While work initially began above ground on this high-profile transportation system, the below-ground tunneling work marks the first commercial project for Elon Musk's Boring Company. The tunnel will span 1.5 miles under Las Vegas and will be capable of moving 4,400 passengers per hour, turning a 15-minute walk into a 2-minute ride. While this may not seem all that impressive, it's a major milestone in underground engineering. Tunnel digging may be centuries old, but commercializing the process for transport on a large scale could well expand the use of transportation tunnels to many other metropolises. Musk and the Boring Company have already broken through one part of the tunnel, and they expect to have the project open to the public in January 2021, just in time for the CES, if it happens. Jeddah Tower, Saudi Arabia. While you've probably heard of the Burj Khalifa, you might not have heard the name Jeddah Tower yet. Construction on the tower began in 2013, and when it's completed in 2021, it's set to take the new crown as the world's tallest skyscraper. However, the construction process has been plagued with labor and staffing issues, causing it to make very slow progress. Also known as the Kingdom Tower, the building will reach a minimum of 0.62 miles into the air and will be the centerpiece of the Jeddah Economic City, which is a $20 billion project stretched over 2 square miles. Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Now that we've examined 2 impressive projects that are planned to be completed soon, let's take a look at a civil engineering wonder that was recently finished. Construction on the Hong Kong Zhuhai Macau Bridge began all the way back in 2009 and was completed in February of 2018. This civil engineering mega project isn't just your normal bridge, though. It's the longest sea crossing and the longest open sea fixed link in the entire world. Designed to last 120 years, the bridge spans the Lingding and Zhujiao channels, connecting Hong Kong, Macau, and Zhuhai, 3 major cities on the Pearl River Delta. The project involved constructing a series of interconnected bridges, artificial islands, and tunnels, and cost around $18.8 billion. It stretches a blistering 34 miles across the open ocean. The main section includes a 14.2-mile viaduct and a 4.2-mile undersea tunnel that runs between 2 artificial islands. High-speed railway, California. While the United States has long had a network of railroads running from east to west, what it doesn't have is particularly fast trains. While there are some high-speed rail networks operated at speeds of around 100 miles per hour, that's no match for the bullet trains of Japan, which regularly run at 200 miles per hour. However, all of that is starting to change. California is working on constructing a high-speed train network that could completely change the transportation landscape of the state. Construction on the project began back in 2015, but it won't be completed until 2029, assuming there aren't any delays. It will cover a distance of 280 miles and provide a connection between the state's 2 population centers in just 2 hours and 40 minutes. Work is continuing on a 171-mile core segment of the track, but due to massive budget overruns, the rest of the track's completion has been thrown into limbo. If completed, this will be a big leap forward for U.S. transportation
infrastructure projects. The future of civil engineering projects is looking bright. We're building taller towers, bigger, more usable tunnels, longer bridges, and more impressive structures. It seems that nothing can overcome the desire to build things bigger and better than what's been done before. Oke, kita lanjutkan. Sudah kembali ya. Setelah melihat beberapa video yang telah diberikan dari tim jurusan teknik sipil kita. Selanjutnya, untuk pemateri terakhir, tapi nggak kalah menarik dari pemateri pertama dan pemateri kedua, ini ada seorang dosen yang paling unik dan bukan unik ya, termasuk juga paling ganteng, paling muda di jurusan teknik sipilitas. Kita panggil, ini dia Bapak Heri Istiono STMT. Beliau bergabung di jurusan teknik sipil sejak tahun 2016, berpengalaman dalam bidang rekayasa struktur gedung dan jembatan. Kepada Pak Heri, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang ya tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbaikan kerusakan struktur. Nah, tadi sama Bu Dewi sudah dibahas apa itu PON. Kemudian sama Pak Jaka sudah dibahas penyebab kerusakan beton. Banyak sekali. Tadi sempat disinggung Pak Jaka, kerusakan itu diakibatkan oleh kalau nggak materialnya, ya obatnya, kan gitu. Nah, kemudian lagi yang tidak kalah penting bahwa kerusakan struktur itu juga sering terjadi karena bencana alam. Bisa gempa, bisa kebakaran. Nah, dua hal ini yang kira-kira sering menyebabkan kerusakan pada struktur. Tidak menutup kemungkinan misalnya banjir pun juga bisa menyebabkan kerusakan struktur. Nah, ngomong kerusakan struktur, kemudian memperbaiki, ini kan tidak bisa kita bahas hanya dalam waktu 1 jam. Nah, saya di sini akan menjelaskan sekilas bagaimana sih kita memperbaiki struktur itu. Nah, hanya sekilas. Kalau misalnya pengen lebih jelas, nah, kampus kita terbuka buat kalian. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana sih kita mengevaluasi gedung yang sudah dibangun, kemudian terjadi gempa besar. Kemudian kita mengevaluasi bagaimana sih gedung yang jatuh bangun tiba-tiba terjadi kebakaran. Nah, itu nanti kalau misalnya kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, masuk di tas dan ketemu saya. Kita akan membahas banyak di situ. Nah, di sini saya hanya akan membahas kilas-kilas saja. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada elemen struktur. Nah, kerusakan-kerusakan pada elemen struktur tadi juga sudah dibahas Pak Jaka, ada pada plat, ada pada balok, ada pada kolom, ada pada pelket. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih kita menangani kerusakan struktur tersebut. Nah, oke, yang pertama, nah, pada bagian atas itu kerusakan kelihatan pada kolom. Ini dimulai dari kerusakan pada kolom. Nah, kerusakan-kerusakan seperti pada gambar itu kan tadi sudah dijelaskan Pak Jaka. Nah, jadi kalau misalnya ketika pada elemen struktur jika tidak yang kalah itu adalah tulangnya ya berarti banyak. Nah, yang sering terjadi pada kerusakan struktur itu adalah yang sering kalah itu adalah betonnya. Misalnya beton mengelupas, baik itu pada plat, baik itu pada balok maupun pada kolom. Nah, apakah kemudian kerusakan-kerusakan itu kemudian ketika bangunan rusak, wah ini rusak, bangunan harus dirobohkan? Kan enggak. Sebisa mungkin kita perbaiki. Nah, sebelum kita memperbaiki, kita kan harus menganalisa dulu. Yang pertama, penyebab kerusakannya itu apa? Yang kedua,
kapasitas strukturnya itu bagaimana? Lah, bagaimana kita menentukan kapasitas strukturnya ini? Nah, untuk menentukan kapasitas struktur ini, sekali lagi, kalau adik-adik ingin menjadi ahli dalam hal merencanakan bangunan, kami tunggu di kampus kita jurusan teknik sipil. Oke, kembali ke materi kita. Nah, ketika yang terjadi kerusakan pada kolom pada poin yang pertama itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus pertama dilakukan adalah di area sekitar kolom tersebut harus dikasih penumpuk. Tujuannya apa? Tujuannya kolomnya tidak rusak semakin parah. Nah, penumpuknya bisa kita buat dari apa? Kalau misalnya di rumah tinggal, boleh kalian memakai misalnya perancang dari kayu. Tapi kalau misalnya pada struktur gedung, nah ya jangan pakai perancang kayu, ya paling enggak pakai scaffolding yang jenis twisted, yang kapasitasnya mampu menahan 9 ton, atau misalnya menggunakan peri. Nah itu bisa untuk penumpu sementara. Kenapa kita kasih penumpu sementara? Biar ketika kita repair kolom tersebut, nah kolom tersebut tidak menerima beban. Nah, sehingga pada saat kita merepair, kolom tidak menerima beban, kemudian kita kasih material-material tertentu. Nah, material-material tertentu ini kalau di Indonesia yang banyak untuk merepair bangunan itu produknya Sika. Saya nggak promosi, saya hanya menunjukkan salah satu contoh. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah kita lakukan kasih penumpu, berikutnya kita bersihkan. Nah, dibersihkan dari apa? Ketika beton itu terkelupas, pasti ada sisa-sisa kelupasan dari beton, entah itu pasir, entah itu kerikil. Nah, itu kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan, kemudian kita kasih perkat. Nah, jangan lupa dikasih perkat dulu. Nah, perkatnya pakai apa? Nah, bisa sekali lagi contoh ini sampai nanti selesai, saya hanya akan memberikan contoh pada produk-produk yang dikeluarkan oleh Sika. Nah, setelah itu baru kita kasih ton. Nah, cuman yang perlu diingat di sini, ketika kita melibat dengan menambahkan beton, nah, beton yang kita tambahkan mutunya itu harus lebih baik dari mutu sebelumnya. Jadi misalnya kolom awalnya itu mutunya 30 MPa. Jangan ketika merepair menggunakan mutu yang di bawah 30, harus di atasnya berapa? 35 MPa misalnya. Jadi setelah kita repair, kemudian kita kasih beton, nah setelah kering, nah baru kita lepas. Kemudian pada kasus kedua itu pada pelket. Nah, kerusakan pada pelket, tadi kan penyebabnya sudah dijelaskan sama Pak Jaka. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalau misalnya kerusakan itu menyeluruh, misalnya dari satu gedung ini ternyata pelketnya ada 20, ternyata rusak semuanya misalnya. Apakah mungkin terjadi? Mungkin. Itu biasanya karena apa? Yang pertama pasti salah perencanaan. Kalau nggak keadaan rencananya benar, berarti pada saat pelaksanaannya nggak beres. Nah, tapi kalau misalnya kerusakan itu tidak menyeluruh, nah bisa kita repair. Nah, bagaimana kita merepairnya? Merepair elemen struktur, baik itu balok, kolom maupun plat, langkah awalnya jangan lupa kita harus membersihkan dulu. Dari apa ya? Dari kotoran-kotoran beton yang mengelupas tadi. Nah, kemudian kita lakukan patching jika kerusakan itu pada bor. Nah, patching itu apa? Patching itu kita lakukan penambalan. Nah, itu beton yang digunakan pada saat repair beton bor ini kan harus beton mutu tinggi. Kenapa? Karena bor ini kan untuk menahan beban struktur. Jadi berdiri tidaknya suatu bangunan, kalau misalnya fondasinya itu tidak kuat, ya pasti akan runtuh. Ya. Nah, kemudian berikutnya itu yang sering terjadi dan sering kita jumpai, kerusakan pada lantai. Nah,
Kerusakan pada plat lantai ini sering terjadi pada rumah-rumah tinggal. Kenapa rumah-rumah tinggal itu plat lantainya sering terkelupas, terutama bagian bawahnya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kalau misalnya rumah tinggal 1 lantai 2 lantai, itu kecil kemungkinan pakai pencanaan, kecuali di rumah-rumah mewah pakai pencanaan. Kalau misalnya di kampung-kampung, asal bangun percaya pada bukan. Yang kedua, pada saat pelaksanaan, nah ketika kita melakukan cor beton, itu kan ada spasi itu jarak antara tulangan ke beton luar atau decking gitu kan. Nah, berapa jarak minimalnya? Jarak minimalnya paling tidak koral bisa masuk. Nah, kalau ada plat berarti sekitar 25 mili. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kerusakan seperti itu, apakah kemudian plat itu harus kita bongkar? Jangan. Sebisa mungkin kita repair dulu. Nah, bagaimana kita cara merepairnya? Tetap sama. Kalau pada plat ini biasanya setelah dibersihkan dilakukan curing. Curing itu apa? Nah, biasanya disiram. Nah, tujuannya apa? Biar beton itu basah, kemudian ketika dikasih coating itu bisa menempel. Nah, next. Nah, kemudian berikutnya kerusakan juga pada plat. Nah, kalau kerusakan yang seperti pada paling atas itu, kerusakan itu karena faktor pengeringan. Kalau kayak gitu kan rusak ringan ya. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan kayak gitu, cukup kita grouting. Nah, kemudian berikutnya plat sudah, kemudian kolom sudah, kemudian footplat sudah, berikutnya pada balok. Nah, pada balok ini yang sedikit rawan. Yang sering kita jumpai itu pada rumah-rumah tinggal, baloknya itu kan terjadi keretakan-keretakan, ya kan? Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Ketika balok terjadi keretakan-keretakan tersebut, kan tidak mungkin kemudian ya sudah kita robohkan bangun ulang aja, hendak kan? Tetap poin kita adalah bagaimana struktur yang rusak itu kita evaluasi dulu. Nah, untuk evaluasinya itu bukan menggunakan ilmu pertukangan atau ilmu ujung. Nah, gimana? Ini kayaknya gini bisa, kan enggak kan? Nah, kita atau kalian nanti sebagai calon engineer, ketika menganalisa suatu kerusakan harus dianalisis dulu. Bisa pakai program. Kalau di teknik sipil nanti kalian akan, kalau bangunan nanti kalian akan mengenal program SAP 2000, kemudian ETAP, kemudian kalau di jembatan kalian akan mengenal UDAS. Dari program-program tersebut itu bisa menganalisa. Misalnya gedung yang sudah terbangun, kemudian terjadi kerusakan, kita evaluasi dengan program tersebut. Akhirnya muncul kapasitas yang sudah ada itu berapa. Nah, dari evaluasi tersebut baru kita mengambil keputusan. Nah, kalau ilmu pertukangan kan enggak. Ilmu pertukangan yang terjadi adalah sudah Pak, itu kita langsung inikan aja, gitu kan? Nah, itu yang tidak diperkenankan di dunia teknik sipil, terutama kalian sebagai calon-calon engineer. Nah, maka ke depan nanti ketika kalian bekerja atau misalnya kuliah kemudian bekerja, jangan untuk urusan struktur percaya pada tukang. Kalian sebagai calon engineer. Nah, kembali ke kerusakan balok. Nah, ketika terjadi kerusakan balok, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan itu bisa misalnya kita grouting. Nah, untuk balok yang bisa di grouting itu ada batasan maksimumnya, di mana lebar takan itu jangan lebih dari 2 cm. Nah, kalau misalnya lebih dari 2 cm bagaimana? Berarti kapasitas itu tidak kuat. Nah, begitu kapasitas itu tidak kuat, ya harus kita evaluasi. Nah, dalam proses evaluasi, apakah nanti baloknya itu kita kasih kekuatan, misalnya kita kasih plat siku, sehingga kita kompositkan, atau kita kasih plat. Ini biasanya sering terjadi
ketika kita mengevaluasi bangunan ketika habis terjadi kebakaran. Nah, ketika bangunan habis terjadi kebakaran, itu kan mutu beton sudah pasti akan turun. Nah, begitu mutu beton turun, awalnya kan direncanakan misalnya mutu beton dengan FG aksen kuatkan 30 MPa. Tiba-tiba turun setelah dievaluasi 20 MPa. Pasti kekuatan atau kapasitas strukturnya ini kan dipertanyakan. Nah, setelah itu kita evaluasi. Nah, setelah misalnya, oh ini ternyata tidak kuat, apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita lakukan perkuatan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ingat, ini bukan ilmu yang bisa disampaikan 1 jam selesai. Ini adalah ilmu yang harus kalian pahami, pelajari dalam waktu selama paling tidak kuliah di S1. Sehingga ketika nanti kalian lulus di S1, paling tidak bisa merencanakan gedung, bisa mengevaluasi gedung. Ini kan yang sebagai poin utama. Nah, kemudian kerusakan yang terakhir itu adalah, itu contoh pada kolom ya, kalau misalnya kolom terjadi kerusakan ringan seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tetap untuk yang retak-retak tadi itu kita bersihkan, kemudian kita grouting. Nah, jadi yang saya sampaikan sampai di sini itu adalah hanya contoh-contoh bagaimana kita mengatasi kerusakan-kerusakan kecil. Nah, untuk lebih detailnya, ya nggak akan selesai kita bahas 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, kalau misalnya tertarik dengan bidang rekayasa struktur seperti ini, saya tunggu kalian di jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Aditama Surabaya. Nanti kita akan bahas detail bagaimana kita menganalisis struktur, bagaimana kita merencanakan struktur balok, struktur bangunan beton, baja, jembatan, bangunan air, dan seterusnya. Oke, sekilas tentang kerusakan, perbaikan kerusakan struktur cukup ya. Kalau misalnya ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Mumpung gratis. Oke, Pak Heri, materinya luar biasa loh, gayanya udah kayak anak milenial zaman sekarang loh. Saya kan masih imut tadi ya, kelahiran tahun 2000-an ya? Ya, 2000-an. Tanggal lahir 19 April 2000 ya, betul sekali. Itu karang guys, tidak sesuai dengan ya, kira-kira saya seumuran dengan adik-adik SMK lah. Paling selisih berapa? Ya, paling banyak 7 tahun lah. Oh iya, baiklah. Oke, jadi tadi Pak Heri luar biasa, ada pujian loh tadi. Penjelasannya sangat jelas sekali kakak. Luar biasa kakak. Tapi kayaknya kalau nggak kesini tuh nggak jelas. Oh gitu ya? Yeah. Oke, baiklah. Jadi sebenarnya tadi itu ada beberapa pertanyaan menarik Pak. Yeah. Cuma saya mau nanya dulu, boleh nggak sih? Boleh. Tadi itu ada cleaning growing. Kalau nggak cleaning growing, kenapa harus ada growing Pak? Growing itu apa sih? Jadi cleaning itu kan pembersihan, sedangkan growing itu kan lebih pada kalau misalnya ada pertanyaan itu lagi kita suntik dengan cairan beton, cairan semen. Beton itu tidak disuntik ya Pak? Bukan manusia aja bisa disuntik. Itu kan istilah yang mempermudah. Oke, baiklah. Jadi kita harus menggunakan istilah-istilah pada teman adik-adik kita. Luar biasa, makanya kakak kok Pak Heri termasuk salah satu dosen yang muda dan milenial. Gayanya aja luar biasa ya kan? Oke, saya bacakan pertanyaannya dan Pak Heri langsung menjawab ya. Oh iya. Oke, bagaimana mengatasi kerusakan struktur beton jika ada kelebihan manajemen bangunan? Nah, kalau misalnya ada kelebihan bangunan, coba secara fisik kalian lihat dulu rusaknya gimana. Dipotong, dibalok, atau dipang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperbaiki tidak bim salah bim langsung kita sulap, enggak. Langkah pertama tetap harus dianalisis. Nah, bagaimana menganalisisnya? Kalau kalian ingin tahu, datang ke kita, kuliah tentunya ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, misalnya yang rusaknya itu pada balok misalnya, kelebihan ban, balok itu kan pasti akan melendut lebih
batas. Batasnya tadi sudah disinggung sama materi sebelumnya Pak Jaka ya. Oke. Setelah itu lanjut. Nah, kemudian untuk perbaikannya itu macam-macam. Tentu kalau misalnya beton ya, tidak mungkin misalnya balok yang tidak kuat kemudian kita bawahnya kita tambahkan beton. Nah, itu kan kecil kemungkinan. Nah, paling rasional itu adalah kita tambahkan plat baja. Nah, berapa ketebalan plat baja yang digunakan, berapa lebar plat baja yang digunakan, itu nanti hitungannya. Nanti masuk pada materi komposit, beton dengan baja, namanya struktur komposit. Luar biasa. Pertanyaan lanjutan, kenapa lantai beton pada jembatan kapal kok cepat rusak ya? Bagaimana cara mengatasinya? Lalu apa itu curing, Pak? Nah, oke, benar sekali. Curing itu apa? Kita lakukan pembahasan menarik. Yang berikutnya, kalau misalnya pada lantai jembatan, kenapa kok sering rusak? Nah, yang harus dilihat dulu yang pertama, bagaimana perencanaannya. Kenapa saya katakan bagaimana perencanaannya? Perencanaan jembatan itu kan disesuaikan dengan kelas jalan. Yang sering terjadi kerusakan di sini, awalnya direncanakan itu jalan kampung misalnya, saya pakai contoh sendiri, tiba-tiba dilewati dengan tronton. Akhirnya kerugian ban, itu yang sering terjadi. Makanya ketika kita melihat jalan itu kan pasti ada kelas-kelasnya, ada kelas jalan kolektor, kemudian ada jalan utama dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya pada faktor pelaksanaan. Nah, faktor pelaksanaan gimana? Misalnya ini saya nggak curiga jelek, tapi sering terjadi. Misalnya di perencanaan itu direncanakan dengan mutu beton 35. Nah, pada saat pelaksanaan ternyata tenang saja, konsultan pengawasnya kan tidak ada. Dikasihlah mutu beton di bawah 35. Saya kasih 30. Nah, pasti tidak kuat. Jalan di bawah perencanaannya. Gitu. Oke, luar biasa, betul sekali. Lalu kemudian apa saja persyaratan bahan untuk perbaikan atau perkuatan pada kerusakan jalan jembatan? Lagi ya Pak ya, kalian jawabnya. Apa yang dimaksud dengan curing compound dan bagaimana menanggulangi bila terjadi kerusakan beton pada saat pengujian? Gitu ya. Pertanyaannya lanjut, saya lanjutkan. Waktu luar biasa, ada ini banyak lembarnya Pak. Saya justru yang ini yang saya inginkan Pak ya. Oke. Ini baru namanya webinar. Oke, good. Jadi kalau misalkan ada yang melihat lewat video tentang perbaikan struktur yang ditambal dengan resin, itu bagaimana Pak? Gimana yang terakhir? Kalau ada perbaikan struktur yang ditambal dengan resin, itu baik enggak? Saya jawab satu-satu. Saya jawab dulu yang paling menarik yang terakhir dulu. Oke. Nah, yang ditambah resin. Nah, tidak semua resin itu bisa kita gunakan untuk perbaikan struktur. Kenapa? Resin itu apa? Resin itu kayak semacam cairan tapi ketika mengeras itu kayak plastik. Gampangnya begitu lah. Nah, jadi proses kita cairkan dan kita masukkan lama-lama mengeras. Kira-kira gitu. Nah, kemudian ketika kita gunakan untuk perbaikan struktur, nah resin itu tidak semua kuat tekannya itu sama atau bahkan di atas beton. Padahal dalam kita melakukan perbaikan struktur, material baru entah itu kalian itu resin, kemudian entah itu beton, jangan sampai di bawah mutu beton awal. Jadi kalau awalnya misalnya 30, ya jangan kasih material 30 atau bawah, ya paling nggak di atasnya 35, 40 MPa, berkaitan dengan terlalu tinggi. Itu yang terakhir. Curing compound, nah itu biasanya kalau bisa boleh pakai air, atau air dengan semen. Itu yang disiram terus, tujuannya apa? Tujuannya tidak terjadi penyusutan. Oke. Nah, kemudian yang pertama kan? Ya, persyaratan bahan untuk perbaikan atau perkuatan pada kerusakan jalan jembatan. Nah,
tidak hanya pada jalan dan jembatan, pada semua struktur bangunan, gedung, jalan jembatan, kemudian bangunan air. Nah, persyaratannya adalah mutu bahan yang digunakan untuk melakukan perbaikan harus lebih tinggi daripada mutu alat. Oke, ada lagi yang mau disampaikan selain simsalabim ahli nujum tadi? Nah, Terakhir sebelum pesan saya satu, kalian kan anak-anak SMK bangunan ya, kalian ahli gambar, ya kan? Mungkin sudah diajari menghitung. Jangan berhenti sampai di situ. Tingkatkanlah ilmu kalian. Nah, kenapa harus tingkatkan? Karena dengan meningkatkan ilmu kalian, meningkatnya ilmu kalian ketika kuliah, paling tidak nanti secara taraf hidup kalian juga akan meningkat. Jadi awalnya kalian hanya lulusan SMK, lulus S1 kalian sudah menjadi engineer, ahli bangunan, bukan gambar. luar biasa Pak Heri, itu tadi pertanyaan terakhir, selanjutnya closing dari Pak Heri. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Heri. Silahkan kembali dulu, nanti akan ada sesi kita bertiga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya bawain dulu dong. Oh iya. Bawain dulu ya. Oke, jadi ternyata setelah disampaikan dari 3 pemateri tadi, baik dari Ibu Dewi, dari Pak Jaka, dan Pak Heri, ternyata ketiganya sangat menarik sekali. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan ada sesi dengan ketiga pemateri langsung. Mungkin ada dari teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa saya sampaikan. Untuk sekarang kita break dulu sebentar.